Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menyaksikan tilawah di Alsen TV. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada panutan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Perkenalkan, saya Azka Zafirah dari kelas 8 D SMP Alfa Centauri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuka segmen tilawah. Untuk segmen tilawah kali ini, akan dibacakan oleh Ananda Faranisa dari kelas 7D. Kita akan sama-sama menyimak lantunan ayat suci Al-Quran Juz 5. Pemirsa Alsen TV, selagi menyimak, marilah kita sama-sama ikut membaca. Semoga dengan ini, pahala dan berkah Ramadan kita bertambah. Amin ya rabbal alamin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adzanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura ulaika mawahum jahannam wala yajiduna anha mahisa walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna nakira wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita wa yastaftunaka fin nisa wa qul Allahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa illati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabunna an tankihuhunna wal mustad'afina minal wildan
wa an taqumu liyatama bil qis wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima aw yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa uhdiratil anfusus wa in tuhsinu wattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal lima fatadharuha kal mu'alaqah wa in tuslihu wattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila in yasha yuzhibkum wa ayyuhan nasu wa yati bi akharin wa kana Allahu ala dhalika qadira. Man kana yuridu sawabad dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw fakiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila.
Bashiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwiz 'alaikum wa namna'kum minal mu'minin Fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah walan yaj'alallahu lil kafirina 'ala mu'minina sabila innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allaha illa qalila mudhabdhabina baina dzalika la ilaha ulai wa la ilaha ula wa man yudlillahu falan tajida lahu sabila ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wasawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima ma yaf'alullaha bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore pemirsa Alsen TV, senang sekali saya Fauzia Fatma, pembawa acara pada hari ini dapat menyambut pemirsa Alsen TV semua. Semoga pemirsa Alsen TV dimanapun Anda berada, selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita bersyukur, di tengah segala aktivitas, kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan-kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduk. Pada seminar parenting hari ini, materi yang mendampingi anak sehat bermedsos. Namun sebelumnya, perlu diketahui bahwa video ini merupakan re-upload seminar parenting SMP Alpha Centauri yang sudah dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2022. Baik pemirsa Alsen TV, seperti yang sudah kita ketahui, media sosial menjadi salah satu sarana yang sering kali diakses, termasuk oleh anak dan remaja. Dan tentu para orang tua perlu waspada, karena media sosial bisa memberikan dampak yang mempengaruhi kehidupan anak. Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban untuk senantiasa belajar dan memperbaharui keilmuan terkait penggunaan media sosial bagi putra-putri kita semua. Kemudian, bagaimana cara efektif mendampingi anak agar sehat bermedsos? Hal ini akan dibahas oleh narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Ibu Dr. Fitri Ariyanti Abidin, MPSI Psikolog. Saat ini, beliau berprofesi sebagai dosen dan peneliti Working Group Family, Ketua Pusat Studi Inovasi dan Penelitian Psikologi di Fakultas Psikologi Unpad. Beliau juga berprofesi sebagai psikolog anak, remaja, dan keluarga di Pusat Inovasi Psikologi Unpad dengan keahlian parenting, parenthood, serta family relationship. Beliau juga memiliki beberapa karya buku, di antaranya ya, Diari Tumbuh Kembang Anak, terbitan dari Mizan tahun 2006, dan yang kedua, Bukan Misah, terbitan Kaba Media Internusa tahun 2015. Baik pemirsa Alsen TV, selamat menyimak pemaparan materi parenting dari Ibu Dr. Fitri Ariyanti Abidin, MPSI Psikolog berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, senang sekali saya di weekend ini ya bisa bertemu dengan Bapak Ibu meskipun belum bisa tatap muka ya. Saya nanti akan bukan memberikan paparan ya, kita akan berdiskusi ya mengenai cara kiat mendampingi anak sehat bermedsos gitu ya. Jadi nanti yang akan saya paparkan adalah hasil dari penelitian, karena saya memang peneliti di bidang terutama di bidang perkembangan anak usia remaja ya, kemudian hasil praktek. Tadi disebutkan saya praktek sebagai psikolog anak, remaja, dan keluarga ya. Dan akhir-akhir ini lebih banyak menangani kasus-kasus pasangan, suami istri, dan relasi anak dan orang tua remaja gitu ya. Dan yang ketiga adalah saya sebagai orang tua dari anak usia SMP ini gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman itu akan digabung lalu kemudian menjadi bahan diskusi kita hari ini gitu ya. Nah, ini adalah pengetahuan yang ibu-ibu, bapak-bapak rasa butuhkan untuk mendampingi anak-anak bermedsos ya. Nah, jadi di sini ada perkembangan psikologi saya akan ulas ya sedikit, tapi karena waktunya terbatas. Lalu digitalisasi saat ini, perkembangan teknologi juga akan diulas sedikit ya sambil jalan. Nah, cara menggunakan dan karakteristik media sosial itu saya menyarankan ini didapatnya dari ngobrol dengan anak. Ya, jadi misalnya nanti Bapak Ibu lihat di anak itu ada Discord, ya, di orang tua itu nggak ada. Kita nggak ada yang pakai Discord, ya. Umur 43 tahun nggak kenal yang Discord ya. Tapi anak kita kerja kelompok tuh pakai Discord, ya. Asalnya saya berpikir Discord itu cuma buat mabar aja, tapi ternyata kerja kelompok pakai Discord gitu ya. Nggak tahu apa sih Discord itu, tanya ke mereka. Mereka yang lebih tahu, mereka narasumber, dan ketika mereka ditanya lalu kita, oh gitu Kak, oh gitu Mas, oh gitu Bang, mereka tuh seneng ya karena didengerin gitu ya. Jadi yang ini saya sarankan tanya ke putra Bapak Ibu ya. Lalu kemudian cara mengaktifkan fitur kontrol orang tua. Nah ini menarik. Tips and trick mendampingi anak dan cara memantau anak bermedsos nanti saya akan bahas ya. Nah,
selain ini, ternyata Bapak Ibu juga mengatakan perlu keterampilan nih. Nah, kalau keterampilan tentu nggak bisa cukup dalam waktu 2 jam ya. Jadi kalau keterampilan ini mungkin tidak akan bisa terpenuhi hari ini ya. Tapi saya ingin menyampaikan informasi ya, bahwa di sini ada komunikasi efektif dengan anak, lalu mengajak anak berdiskusi memecahkan masalah. Nah, kita akan langsung membahas ya cerita dari rumah kita ya. Jadi saya tidak ingin pembahasan ini dari buku gitu ya, tapi berawal dari rumah kita ya, karena itu yang kita ada. Nah, saya awali dulu dengan penjelasan mengenai apa sih yang terjadi pada anak kita gitu ya. Nah, saya selalu memulai dengan slide ini ya pada saat saya menjelaskan paparan, dan saya menyampaikan disclaimer ya bahwa mungkin sebagian orang tua tidak setuju ya dengan gambar ini ya gitu. Mungkin orang tua atau guru tidak setuju dengan gambar ini, dan saya sangat menghargai itu gitu ya. Tapi saya punya pertimbangan mengapa gambar yang mungkin sebagian orang tua tidak setuju ditampilkan ini tetap saya tampilkan. Karena apa? Karena ini yang terjadi real pada anak. Kalau kita tidak mau melihat gambarnya saja, bagaimana kita menyadarkan diri kita bahwa itu yang terjadi pada anak kita, dan kita bisa mendampingi anak untuk melalui tahap kita ya. Karena nanti kita akan lihat di slide-slide selanjutnya, Bapak Ibu sangat mengkhawatirkan adanya paparan-paparan pornografi gitu ya. Nah, kalau anak-anak itu tidak curiosity anak-anak di usia ini tuh sedang tinggi ya. Jadi tiba-tiba misalnya alat vagina dan penis mereka jadi berambut gitu ya. Itu sesuatu hal yang aneh buat mereka ya. Saya misalnya sampaikan contoh pertanyaan kalau dari anak saya, Bu, gimana caranya potong rambut kemaluan? Nah, itu adalah real karena mereka menghadapi. Nah, waktu itu kebetulan anak pertama, saya agak-agak hesitate gitu ya. Aduh, gimana ya saya ini ya, nanti dulu ya Mas ya, Ibu cari dulu informasinya. Gitu ya. Nah, saya sih pengen bilangnya, udahlah nanti kamu tahu sendiri gitu ya. Tapi waktu itu saya googling, bagaimana cara mencukur rambut vagina atau penis. Ketika saya ketikkan itu di internet, yang keluar bukan cara mencukur rambut kemaluan dan penis, tetapi banyak hal-hal yang sama sekali tidak edukatif gitu ya. Jadi dari situ, dan saya juga ngobrol dengan teman saya yang meneliti di bagian kesehatan reproduksi, ternyata anak itu informasi pertama yang ingin dia ketahui tentang seksualitasnya itu pertama kali itu selalu bertanya pada orang tua. Hanya orang tua tidak selalu merespons. Akhirnya dia cari kemana? Cari ke internet. Dan kalau dia ketikkan itu di internet, kita nggak bisa mengontrol apa informasi yang dia dapat, gitu ya. Jadi kalau saya menyarankan ini adalah sesuatu yang harus kita bahas, gitu ya. Jadi kalau saya misalnya contohnya, saya pakai buku ini ya, saya kebetulan punya buku ini, hard filenya. Saya kalau anak saya misalnya udah umur kelas 5 itu saya suka baca bareng gitu ya. Lalu nanti jadi kita suka, Bu, kakak udah tahap 3 misalnya. Ini ya, misalnya perkembangan payudara. Ini udah tahap 3. Oh, kalau tahap 3 berarti harus udah butuh miniset teh gitu. Ya, jadi seperti itu gitu, ya. Itu yang pertama yang terjadi pada remaja kita ya, artinya dia banyak sekali yang berubah dalam diri dia, dan yang perubahan yang drastis itu adalah dalam aktifnya aspek-aspek reproduksi dia. Ya, kalau tadi saya bilang dari tubuh anak-anak jadi tubuh bisa punya anak, gitu ya. Coba deh, terutama kalau di SMP ini yang perempuan. Ya, kalau biasanya kalau saya lihat biasanya anak laki-laki tuh jadi cowoknya itu SMA gitu ya. Tapi anak perempuan tuh udah mulai SMP. Jadi kalau Bapak Ibu ngelihat wisuda anak SMP itu kelihatan suka jomplang gitu ya. Kalau anak perempuannya mah udah kayak anak kuliahan gitu ya. Tapi anak laki-lakinya tuh masih kelihatan anak-anak gitu ya. Nah, begitu SMA tiba-tiba dia ya. Nah, jadi itu perubahan yang paling mendasar ya. Dan yang kemudian pada diri remaja juga terjadi perubahan yang membuat dia kewalahan gitu ya. Jadi
banyak hal yang terjadi pada dirinya, dalam tubuhnya, kenapa tiba-tiba dia jadi mood swing, sebentar marah banget, sebentar hilang marahnya, gitu ya. Lalu kemudian tidur. Kenapa ya kalau dulu mah tidur teh jam 9 udah ngantuk, sekarang kok ngantuknya jam 11? Karena hormon pubertas itu membuat hormon melatonin keluarnya 2 jam lebih lambat dibanding pada saat dia anak, gitu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak itu belum tidur, jangan dimarahin, bukan salah dia, gitu ya. Jadi yang harus kita kenalkan adalah justru kakak itu ya, kata buku ini nih, pantesan kakak sekarang jam 9 ibu suruh tidur, teh suka enggak. Memang hormon melatoninnya, hormon ngantuknya keluarnya jam 11 malam, Kak. Tapi kalau kakak pegang HP sampai jam 11 malam, begitu datang ngantuknya, kakak lagi asik ngobrol sama temen, jadi aja kakak begadang sampai jam 2. Subuh susah dibangunin, berantem deh sama ibu. Gitu. Ya, jadi dipahami bersama gitu perubahan-perubahan ini. Ya. Nah, dan dia juga tidak hanya dari dalam diri, tapi kewalahannya memenuhi tuntutan di luar. Coba deh, ibu-ibu dan bapak-bapak hayati ya, beda banget tuntutan SD sama SMP. Ya di SMP tuh ada OSIS gitu ya, ada pertemanannya kompleks gitu ya. Kemudian guru-gurunya mungkin juga tugas-tugasnya tidak sesederhana di SD. Tambah lagi orang tua, kalau dulu misalnya telat-telat bangun subuh tuh biasa aja, kalau sekarang kok orang tuanya gegas banget ya, kalau telat subuh, kamu teh udah balik gitu ya, tiba-tiba gitu ya. Dia sendiri kewalahan gitu ya. Dan ditambah lagi dengan ini internet ya. Nah, di satu sisi dari kita sebagai orang tua, ketika anak berubah dari anak menjadi remaja itu, sebenarnya kita mengalami kehilangan, gitu ya. Kalau di dalam program Me and My Teen itu biasanya di sesi awal kita mendengarkan cerita orang tua, biasanya ada air mata gitu ya yang keluar karena menceritakan dulu mah kita teh deket banget, sekarang mah jadi jauh gitu ya. Karena apa? Karena sibuk dengan sekolah, karena lebih dalam tanda kutip mementingkan teman ya. Di sekarang mah saya ajak jalan-jalan teh nggak mau. Kemarin nonton, saya teh pengen nonton Wakanda bareng sama anak, kan nggak mau, dia teh maunya nontonnya sama temennya gitu ya. Dan satu lagi ini ya, ini adalah tantangan yang kita hadapi yang tidak dihadapi oleh orang tua kita zaman dulu ya. Jadi si pencuri anak kita tuh gitu ya, tidak hanya teman tapi juga ini internet gitu ya. Jadi artinya kalau disimpulkan apa? Pada anak terjadi perubahan, pada orang tua juga terjadi perubahan ya. Oleh karena itu mengasuh anak remaja adalah pada dasarnya mendewasa bersama remaja. Ya, jadi tadi kalau disebutkan sudah ada 2 buku saya ini, buku mendewasa bersama remaja, khusus pengasuhan remaja ini sedang disusun, mudah-mudahan tahun depan atau tahun depannya lagi keluar gitu ya. Jadi kenapa bersama gitu ya? Karena dua-duanya harus mendewasa. Kalau anaknya saja yang mendewasa tapi orang tuanya nggak mendewasa, nggak bisa gitu ya. Jadi harus bareng tumbuh bersama, belajar. Ya, jadi banyak penelitian-penelitian yang menyoroti konflik antara orang tua dan anak di usia ini. Kenapa? Karena tidak mau belajar gitu ya. Oh Bu, kalau dulu mah kalau saya marahin teh dia nurut. Sekarang dia nggak nurut, tapi ibu tetap caranya marahin. Ya barang terus gitu ya. Artinya harus belajar gitu ya. Orang tua juga harus belajar. Oh sekarang mah dia pengen privacy. Oh sekarang mah caranya teh gini. Gitu ya. Prinsipnya tetap sama, bahwa mendampingi anak itu adalah mengajarkan dia hal-hal yang baik dan menemani dia menemukan dirinya yang unik, yang berbeda dengan kita. Tapi bentuknya berbeda. Ya, kalau dulu mah gini, sekarang mah gini, bentuknya berbeda. Nah, jadi ini adalah sebenarnya kriteria bermedsos sehat ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan ya, Bapak Ibu ini kalau saya yang membuat materinya mungkin nggak akan sekomprehensif itu ya, tapi dari Bapak Ibu nih bisa komprehensif. Ini jawaban Bapak Ibu loh ya. Jadi dalam komunikasi ini berkomentar dengan sopan,
menghargai kayak orang lain, tidak saling menghujat ya. Waktu, memanage waktu dengan baik, privacy menjaga informasi pribadi. Nah, semua ini adalah hal-hal yang perlu ibu diskusikan dengan anak. Nah ya, ini tuh udah ada ya. Nanti Bapak Ibu lihat aja kalau apa ya yang harus saya obrolin sama anak ini ya. Tetapi ini tuh harus dikonkretkan. Kayak misalnya ini ya, berkomentar dengan sopan. Ya, apa yang kita maksudkan berkomentar dengan sopan? Karena kalau tidak dibicarakan, menurut kita nggak sopan, menurut anak sopan. Gitu ya. Jangan bahasa inilah. Kalau ini cepat baik sekali ya Bu perubahannya ya. Anak saya yang pertama yang sekarang udah semester 3, waktu dia SMP, bahasa pertemanannya itu aing sia. Ya, bahasa pertemanannya itu aing sia. Oh, saya sebagai orang tua pertama punya anak tuh nggak enak banget gitu ya, karena saya orang Sunda ya. Saya tahu aing sia itu kasar gitu. Ya, tapi ketika dengerin gitu ya, enggak Bu, ini mah bahasa kita. Ya, jadi saya juga shock waktu lihat ada seorang yang aing sayang sama sia. Aduh, ini apa sih gitu ya. Ternyata itu bahasa yang biasa. Jadi ketika misalnya dia berkomentar pada temennya misalnya, aing juga gitu. Buat kita tuh kasar gitu ya. Buat mereka teh ini mah bahasa sehari-hari. Oh oke. Gitu ya. Jadi artinya kalau kita enggak membicarakan itu, bisa jadi kita tuh langsung marah sama anak. Kakak tuh kasar banget sih misalnya ya bahasanya, padahal enggak ya. Nah, yang selanjutnya lo gue misalnya, mungkin beberapa buat angkatan kita lo gue juga agak kasar gitu ya. Tapi buat mereka itu teh mengakrabkan. Kalau dia misalnya bicara aku, kamu, malah aneh gitu ya, malah nggak enakin ngobrolnya gitu ya. Jadi kita juga harus ini ya. Tadi biasanya orang tua tuh mengeluhkan nih bahasa ya. Kalau saran saya itu teh bahasa pertemanan ya. Jadi kita kasih batasannya boleh. Kalau memang itu enaknya aing sia boleh, tapi hanya di komunitas itu ya. Jangan bawa itu ke keluarga. Jangan bicara aing sia ke adik misalnya, karena kalau keluarga ini punya rules-nya sendiri gitu. Ya, dan jangan khawatir ketika dia misalnya jadi SMA, beda, bukan aing sia lagi, lu gue, ya udah sekali itu tuh ditinggalkan gitu ya. Jadi jangan menilai sopan, tidak sopan gitu ya, itu dari kepala kita. Memanage waktu dengan baik, harus clear ya. Memanage waktu dengan baik itu apa? Karena kalau enggak, ya orang tua merasa anak tuh sering sudah merasa aku udah bisa kok memanage waktu dengan baik, tapi standarnya beda dengan orang tua. Ya, jadi harus real. Misalnya apa? Apakah misalnya waktu gitu ya, pokoknya kamu boleh main HP 4 jam. Terserah kamu mau apa, mau kayak gitu. Atau misalnya main HP-nya hanya boleh setelah maghrib. Itu harus clear. Gitu, ya. Dan clear itu artinya sepakat antara orang tua dengan anak. Gitu, ya. Lalu privacy, ya, menjaga informasi pribadi. Ini juga harus dibicarakan. Yang namanya pribadi itu apa? Buat kita, buat orang tua, mungkin alamat rumah itu pribadi. Buat anak mungkin nggak apa-apa Bu. Jadi misalnya dia foto di alamat rumah kita gitu ya, nggak apa-apa. Buat kita mungkin kamar tuh pribadi. Tapi buat anak dia selfie di kamarnya ya nggak apa-apa. Itu harus dibicarakan. Ya karena ini tiap orang, tiap keluarga juga beda. Gitu ya, sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya masing-masing. Ya, contohnya misalnya teman-teman saya misalnya yang pernah lama di luar negeri, itu biasanya privasinya lebih ketat. Ya, jadi kayak misalnya alamat tadi itu nggak boleh gitu ya. Tapi buat yang di Indonesia teh nggak terlalu berbahaya gitu ya kalau misalnya ngasih alamat, sehingga ya nggak apa-apa misalnya gitu ya. Nah ini konten bermanfaat ini juga sangat potensial untuk jadi perbedaan ya. Bermanfaat versi 43 tahun dengan bermanfaat versi 13 tahun tentu beda 30 tahun. Ya, jadi artinya kenapa semua ini perlu dibicarakan sampai dengan konkret ya, adalah karena biar kita nggak judgment.
Kalau kita judgment, pasti keluarnya dari mulut kita itu adalah tuduhan, ya hal-hal yang negatif dan anak marah. Ya, jadi nggak akan terjadi komunikasi. Ya, misalnya ini tetap berinteraksi fisik, aware dengan keluarga lingkungan sekitar. Ya, jadi kapan itu harus jelas. Ya, jadi kalau misalnya pokoknya kalau kita lagi makan di meja makan nggak boleh ada HP. Kita lagi keluar makan nunggu pesanan datang, nggak boleh main HP. Di mobil kita pergi nggak boleh. Jadi harus clear apa. Dan rules ini juga berlaku nggak cuma buat anak, tapi buat kita. Ya, nanti di salah satu cara ininya ada orang tua yang mengatakan walk the talk. Ya betul. Ya, dan jangan berpikir bahwa ya kan Bu, kalau saya mah kan penting, saya kan bekerja, saya harus ngecek HP terus. Kalau anak saya kan nggak penting, jangan gitu. Menurut anak kita penting juga dia ngecek HP itu kita. Ya, jadi apalagi untuk anak remaja ini dia sangat penting sekali keadilan. Ya, keadilan. Mereka paling sebel, paling nggak mau kalau ada aturan yang anaknya nggak boleh, orang tuanya boleh. Gitu. Ya, jadi harus fair. Ya, di fair ini penting buat anak remaja. Nah, pertanyaannya adalah tadi ya, perlu nggak sih anak tuh didampingi? Gitu ya. Perlu nggak sih anak tuh didampingi? Gitu ya. Perlu. Ya, jadi saya ingin mengatakan dengan tegas perlu ya didampingi. Kenapa? Karena ini ya. Jadi perkembangan otak manusia itu tidak langsung jreng jadi. Ketika anak kita lahir, secara besaran, secara ukuran otak itu belum maksimal. Makanya ada ubun-ubun. Ya, jadi ubun-ubun itu adalah sebenarnya kerangka otak anak kita tuh nggak menyatu. Ya, ada ruang bagi dia. Karena apa? Karena si otaknya ini yang di dalam belum mencapai hasil yang maksimal. Jadi dia masih membesar sampai umur 2 tahun. Di usia 2 tahun ubun-ubun itu udah menutup ya, sehingga secara besaran otak itu sudah sama dengan orang dewasa. Nah, sekarang fungsinya gitu ya. Fungsinya ternyata nggak langsung sempurna. Bergeraknya pelan-pelan. Dari otak belakang, fungsi otak belakang ke fungsi otak depan. Gitu ya. Otak belakang tuh bicara tentang apa? Tentang emosi, amigdala, impuls, agresi, insting. Ya, jadi kalau kita lihat pada anak-anak usia SD, usia-usia prasekolah, itu mereka kan yang dominan tuh emosi. Senang. Pokoknya mereka itu yang menggerakkan mereka tuh suka nggak suka. Kalau suka dilakukan, kalau nggak suka. Ya, aku pengen es krim sekarang jam 2 malam. Ya, ini amigdala emosi. Nah, seiring dengan waktu, kemudian fungsi otaknya bergerak ke depan. Yang paling depan di sini itu adalah prefrontal cortex. Ya, banyak kalau kita kaitkan dengan agama, banyak yang menginterpretasikan inilah yang disebut sebagai akal. Ya, manusia itu berakal. Artinya prefrontal cortexnya berfungsi. Itu untuk apa? Membuat keputusan matang. Merencanakan. Ya, jadi kalau saya jatah main HP-nya itu 4 jam, saya harus pakainya ini berapa jam? Berapa lama ya? Saya harus baginya berapa lama? Itu adalah perencanaan. Ya, konsekuensi. Kalau saya main HP terus, kalau saya ada orang yang minta saya foto telanjang, katanya cuma buat dia aja, nggak akan disebarin. Itu konsekuensinya apa ya? Ya, mengontrol keinginan. Oh, saya lagi pengen anak-anak remaja ya. Aduh, ini payudara saya menarik sekali nih. Pengen gitu ya. Enggak kok, cuma close friend, mengontrol keinginan. Itu adalah prefrontal cortex. Pada anak usia SMP, prefrontal cortex ini belum sempurna. Ya, jadi penelitian-penelitian menunjukkan bahwa prefrontal cortex ini sempurnanya di usia 24 tahun, di 20-an. Ya, sehingga untuk anak-anak usia belasan, kita sebagai orang tua yang harus membantu menjadi prefrontal cortex.
bukan membuatkan keputusan, tetapi menemani dia membuat keputusan. Ya, jadi misalnya, udah pokoknya kamu nggak boleh install Instagram karena Instagram itu bikin kemarin kamu posting yang nggak pantas. Udah install. Itu adalah ibu membuat keputusan untuk anak. Ya, tapi kalau membuat keputusan bersama itu, nih Kak, di Instagram itu ternyata gini-gini ya. Udah kita install jangan ya. Dulu pernah zaman anak saya yang pertama ada Snapchat. Jadi Snapchat itu kita foto, lalu udah sekali hilang. Ya, itu kita membuat keputusan bersama waktu itu. Kak, ibu khawatir. Soalnya ibu nggak bisa lihat apa yang kakak posting di sini. Ya, jadi ibu curiga terus. Ibu nggak mau kakak dicurigai terus. Kakak juga marah kan dicurigain terus sama ibu. Jadi kayaknya gimana nih si Snapchat ini. Ya udah tuh Bu, daripada kita berantem terus, ini di uninstall aja. Oke. Gitu ya. Jadi membuat keputusan. Gitu, ya. Nah, yang pertama adalah saya ingin menyampaikan prinsipnya dulu, ya. Karena kalau prinsip ini tidak terpenuhi, secanggih apapun ya teknik parenting kita, secanggih apapun aplikasi yang kita pakai nggak akan berhasil. Ya. Jadi kalau prinsip mendampingi remaja khususnya itu adalah connection before correction. Kita sebagai orang tua kadang-kadang lupa, langsung lompat ke correction. Jangan ini, jangan itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Itu adalah correction. Correction gak akan bermakna pada anak kalau tidak ada koneksi. Ya, jadi tadi saya sampaikan ya, dari berbagai kasus. Biasanya kalau kasus masalah remaja dan orang tua itu datang dengan keluhan, ini anaknya nggak nurut. Udah saya larang ngerokok, Bu, dia tetap ngerokok. Udah saya larang pacaran, dia tetap pacaran. Udah saya larang nggak boleh akses pornografi, dia akses pornografi. Jadi isunya di correction. Ya, tapi setiap kali kasus-kasus itu, saya selalu mulai dengan mengakses connection-nya dulu. Ya, karena kalau selama connection-nya ada, mudah nanti correction itu. Tapi kalau connection-nya nggak ada, susah gitu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu kita tahu ya dalam mendidik anak itu butuh kesabaran. Kesabarannya itu apa? Membangun connection dulu sebelum correction. Ya. Nah, turunannya, tipsnya adalah ini ya. Tadi kan ada yang bertanya, Bu, mulainya dari mana? Gitu ya. Yang pertama sederhana dulu. Harus ada waktu bersama anak. Ya, nah saya dedikasikan untuk ya. Lalu setelah ada waktunya, maka isilah waktu itu dengan tidak judgmental, rileks dan menyenangkan. Ya, makanya mungkin kegiatannya jangan kegiatan yang serius gitu ya. Misalnya misalnya apa ya? Ada Bu waktunya kita tausiah ba'da maghrib gitu. Nah, mungkin itu kurang memfasilitasi ya untuk ngobrol bareng ya. Nah, kalau kita sudah ada waktu bersamanya, sudah ada waktu yang tidak judgmental, yang anak-anak itu kita bisa rasain deh ya kapan anak-anak kita terbuka gitu ya. Nah, kita bisa mulai ke langkah selanjutnya, kita curhat ya, bahas kasus ya misalnya ya yang tadi ya password ya tentang password atau tadi tentang second account. Kita bisa sampaikan kasus. Dek, kemarin ya mama ngobrol ya sama temen SMP mama ya. Katanya anaknya teh, dia teh baik banget gitu ya di medsosnya teh. Tapi ternyata ketahuan di second account-nya itu dia teh kayak banyak foto-foto yang dia buka kerudung. Terus dia kayak moto-moto payudaranya gitu loh, Dek. Serem ya gitu, misalnya gitu. Si second account gimana ya kalau orang tua kayak pengen tahu second account-nya anak tuh gimana ya gitu. Ya, nanti anaknya berpendapat.
gitu ya. Nah, kalau kita sudah ada waktu bersamanya, sudah ada waktu yang tidak judgmental, yang anak-anak itu kita bisa rasain deh ya kapan anak-anak kita terbuka gitu ya. Nah, kita bisa mulai ke langkah selanjutnya, kita curhat ya, bahas kasus ya misalnya ya yang tadi ya, password ya, tentang password atau tadi tentang second account. Kita bisa sampein kasus. Dek, kemarin ya mama ngobrol ya sama temen SMP mama ya. Katanya anaknya teh, oh dia teh baik banget gitu ya di medsosnya teh. Tapi ternyata ketahuan di second account-nya itu dia teh kayak banyak foto-foto yang dia buka kerudung, terus dia kayak moto-moto payudaranya gitu loh, Dek. Serem ya gitu, misalnya gitu. Si second account gimana ya kalau orang tua kayak pengen 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 tahu second account-nya anak tuh gimana ya gitu. Ya, nanti anaknya berpendapat gitu ya. Nah, kalau kita sudah ada waktu bersamanya, sudah ada waktu yang tidak judgmental, yang anak-anak itu kita bisa rasain deh ya kapan anak-anak kita terbuka gitu ya. Nah, kita bisa mulai ke langkah selanjutnya, kita curhat ya, bahas kasus ya misalnya ya yang tadi ya, password ya, tentang password atau tadi tentang second account. Kita bisa sampein kasus. Dek, kemarin ya mama ngobrol ya sama temen SMP mama ya. Katanya anaknya teh, oh dia teh baik banget gitu ya di medsosnya teh. Tapi ternyata ketahuan di second account-nya itu dia teh kayak banyak foto-foto yang dia buka kerudung, terus dia kayak moto-moto payudaranya gitu loh, Dek. Serem ya gitu, misalnya gitu. Si second account gimana ya kalau orang tua kayak pengen 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 tahu second account-nya anak tuh gimana ya gitu. Ya, nanti anaknya berpendapat gitu ya. Mungkin lanjut aja ke ada slide penutup ya Bu ya. Ini ya take home message ya. Anak itu selalu membutuhkan orang tuanya, ibu-ibu ya. Jadi jangan ragu. Anak itu butuh kita. Ya, anak itu butuh kita di usia berapapun, apalagi di usia ini. Ya, tapi butuh kitanya tuh real, konkret, detail gitu ya. Jadi bukan yang banyak terjadi itu adalah banyak yang kita tuh menuntut, misalnya kamu udah gede, kamu harus bisa ngatur diri dong. Nggak bisa. Ya harus bantu. Dan kita nggak bisa membantu anak detail di lapangan kalau kita nggak dengar apa problemnya, gitu ya. Jika lelah ya tadi pasti ibu lelah ya ketika kita ngomong baik-baik anaknya ngegas gitu ya, itu pasti lelah. Boleh menepi dan jeda sejenak ya. Jadi misalnya pas lagi marah, anaknya marah, ibu mundur dulu, wudhu dulu, ke kamar dulu, mungkin nangis dulu, cerita dulu sama pasangan. Ya saya mengalami ini juga ya. Dulu saya waktu anak pertama ini saya sering ya, suami saya di Jakarta ya, kita LDR nelfon. Oh, Bah tahu nggak, kakak keterlaluan banget tuh, masa gini ya gitu ya. Karena banyak sekali ya di usia remaja tuh misalnya gini, kita beliin mahal-mahal kado ulang tahun gitu ya, terus nggak pernah dipakai, itu kan bikin kesel gitu ya. Sedangkan apa gitu yang dari sahabatnya itu dipakai ya kita. Itu tuh banyak momen-momen yang kalau jadi orang tua remaja tuh kita harus menepi, jeda sejenak, tapi jangan menyerah ya, karena banyak siklusnya yang seperti ini. Bu, saya males Bu kalau ngingetin anak saya dianya ngegas. Kalau ngegas tuh saya jadi sakit hati. Saya nggak mau sampai saya mengucapkan kata-kata yang buruk sama anak saya. Ya udah, jadi saya diem aja. Terserah aja gimana dia. Jangan, itu menyerah. Ya, anak tuh butuh kita. Ya, itu. Dan parenting ini adalah perjalanan. Nggak ada. Ya, saya psikolog anak. Ya, saya banyak belajar. Saya udah praktek 18 tahun. Tapi kalau menghadapi anak tuh ya sama akan mengalami ini, tapi dinikmati aja perjalanannya gitu ya. Oh cara ini nggak berhasil ya. Oh cara ini nggak berhasil. Oh cara ini berhasil sedikit. Cara ini, oh ini baru. Itu ada perjalanannya. Ya karena setiap anak itu berbeda. Tapi jadi seru. Nah kalau menyangkut ya pada tahap perkembangan kehidupan keluarga, biasanya di usia saat ini tuh anak-anak udah gede, pasangan itu mulai punya problem karena
kita nggak ada lagi yang diurusin bareng. Nah, sebenarnya memaknai pengasuhan anak remaja sebagai journey, sebagai perjalanan ini bisa menjadi keseruan baru gitu buat pasangan gitu ya. Ya gimana ya ini ya gimana kalau gini, coba gini. Itu tuh seru banget gitu. Ya, jadi kita seru kayak punya PR bareng lagi gitu ya. Jadi perjalanan dengan anaknya dinikmati, kelekatan dengan pasangan juga dipertahankan. Gitu. Ya, jadi kalau gagal misalnya Kak, ya tadi kan aku ini terus nanya gini, si anaknya tuh malah marah, ketawa misalnya, udah kita coba cara ini gitu. Itu seru gitu, di bawah seru ya. Gitu mungkin Bu Fauziah paparan saya. Terima kasih ya, semoga bermanfaat untuk orang tua yang hadir di sini. Baik pemirsa Alsen TV, baru saja kita sama-sama menyimak materi parenting mengenai kiat mendampingi anak sehat bermedsos. Nah, sekarang saatnya saya bagi-bagi 3 hadiah untuk 3 orang beruntung yang bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Sebelum menjawab pertanyaan, pastikan format jawaban yang ditulis di kolom komentar adalah jawaban _ alamat email yang aktif. Pastikan selalu dicek emailnya ya, karena nanti panitia akan mengumumkan pemenang melalui alamat email masing-masing yang ditulis di kolom komentar. Oke, sudah siap? Kita ke soal pertama. Keterampilan yang diperlukan untuk mendampingi anak bermedsos itu ada 5. Salah satunya adalah ... Soal kedua. Kriteria bermedsos sehat menurut orang tua adalah privacy. Privacy artinya adalah ... Soal terakhir, soal ketiga. Prinsip mendampingi anak adalah connection before ... Terima kasih kepada pemirsa Alsen TV yang sudah menjawab kuis di kolom komentar. Untuk pengumuman pemenang akan disampaikan melalui email yang tertulis masing-masing. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Pemirsa Alsen TV, terima kasih sudah menyaksikan tayangan parenting dari Ibu Dr. Fitri Ariyanti Abidin, MPSI Psikolog. Selanjutnya, marilah kita saksikan acara kultum yang akan disampaikan oleh Ustazah Fauziah Fatma. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulillahil karim. Al-ayah. Pemirsa Alsen TV dimanapun berada, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta kasih sayangnya kita sampai hari ini masih diberi kesehatan untuk menjalankan segala aktivitas, utamanya di bulan Ramadan, bulan suci yang penuh berkah ini.
Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, serta mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa Alsan TV dimanapun berada, pada hari ini saya akan sedikit membahas mengenai husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke materi, mari kita sama-sama pelajari dulu arti kata husnuzon. Husnu artinya adalah baik dan azan artinya adalah prasangka. Jadi husnuzon artinya adalah prasangka baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 tipe husnuzon atau 4 jenis husnuzon. Yang pertama adalah husnuzon dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai muslim yang baik, tidak ada sikap yang lain yang akan kita ambil kecuali sami'na wa ata'na, yang artinya saya mendengar dan saya patuh. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita, pastinya ada hikmahnya. Dan kita sebagai manusia harus selalu senantiasa berusaha untuk menaati perintah Allah. Yang kedua adalah husnuzon terhadap nikmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghendaki siapa saja yang akan diberi nikmat olehnya, baik nikmat berupa kesehatan, nikmat rezeki, nikmat memiliki putra dan putri dan lainnya. Kita sebagai manusia, bagaimana cara husnuzonnya terhadap nikmat Allah? Yaitu dengan cara selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan. Sehingga apabila kita bersyukur, kenikmatan pasti akan Allah tambah dan tambah lagi. Kemudian yang ketiga adalah husnuzon terhadap ujian yang Allah berikan. Terkadang kita sebagai manusia ketika diuji suka mengeluh. Namun, pernahkah kita berpikir kenapa Allah menguji kita? Itu semua sebabnya adalah Allah itu sayang kepada kita dan ingin meningkatkan derajat kita. Nah, itu salah satu cara husnuzonnya adalah dengan berpikir positif dan dengan sabar, karena Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Yang keempat adalah husnuzon saat melihat ciptaan Allah. Bagaimana maksudnya? Kadangkala seperti ini, kadangkala kita ketika diuji sakit, sakit itu kan bersumber bisa dari bakteri, bisa dari virus, atau bisa dari cuaca, atau dari apapun. Kita tidak jarang mengeluh, ya Allah kenapa sih sakit gitu, ya Allah kenapa saya harus merasakan ini. Nah, mulai sekarang kita coba untuk tahan mengeluh, ganti dengan husnuzon. Ya Allah, semoga dengan penyakit ini bisa menggugurkan dosa-dosa saya, dan juga maksud Allah menurunkan penyakit itu supaya kita bisa lebih berhati-hati dan juga lebih menjaga kebersihan supaya tidak terkena penyakit. Itu salah satu contohnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Yang artinya, aku adalah bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Aku ada dengannya ketika dia mengingatku. Ketika dia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Jika dia mengingatku di tengah-tengah makhluk, maka aku akan mengingatnya di tengah-tengah makhluk yang lebih baik darinya. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa memiliki rasa husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apapun yang telah Allah tetapkan pada kita itu pasti yang terbaik untuk kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.